Malaikat di dalam mimpi. Pada suatu malam yang sunyi di Baghdad, Abu Nawas tertidur lelap setelah seharian menipu pedagang yang pelit. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Dua sosok bersinar datang menghampirinya. Salah satu bersuara lembut. "Abu Nawas, kami diutus untuk mencatat amalmu." Abu Nawas terbangun kaget, duduk sambil mengusap wajahnya. "Astaga, aku baru saja didatangi malaikat," katanya pada dirinya sendiri. Tapi bukannya takut, ia malah tersenyum nakal. "Kalau malaikat mencatat amal, apakah bisa juga aku menulis balasannya?" gumamnya. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada sahabatnya di pasar. Orang-orang tertawa geli, namun Abu Nawas berkata serius, "Aku ingin bertemu mereka lagi. Ada urusan penting. Aku mau menawar dosaku." Malam berikutnya, ia bersiap seolah hendak berdagang, membawa pena, tinta, dan selembar kertas. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Tuhan, kirimkan malaikat itu lagi. Aku mau menulis surat balasan." Dan malam itu, cahaya lembut kembali datang. Kedua malaikat muncul, wajahnya teduh. Abu Nawas berdiri, menunduk hormat, lalu berkata, "Tuan malaikat, sebelum mencatat, bolehkah aku menulis sedikit tentang diriku sendiri?" Kedua malaikat saling pandang. Belum ada manusia yang meminta hal seperti itu. Surat untuk malaikat. Kedua malaikat itu menatap Abu Nawas dengan lembut tapi heran. "Manusia," kata salah satunya, "tugas kami hanya mencatat, bukan membaca surat balasan." Abu Nawas tersenyum cerdik, matanya berbinar dalam cahaya lentera. "Kalau begitu, biarkan aku membantu kalian. Kalian menulis amal, aku menulis alasan," katanya santai sambil menyiapkan pena. Malaikat terdiam. "Alasan?" tanya yang satu lagi. "Tentu, misalnya aku marah hari ini, tulis saja, tapi biarkan aku tambahkan catatan kecil, karena lapar bukan jahat." Salah satu malaikat menahan senyum, tapi yang lain tetap serius. Abu Nawas, tak ada manusia yang boleh menawar catatan langit. Namun Abu Nawas menatap mereka dengan bijak pura-pura polos. "Kalau begitu, bukankah aku boleh menulis surat permohonan maafnya duluan, supaya nanti kalian tak repot mencatat penyesalan?" Cahaya di sekeliling malaikat bergetar lembut, seolah mereka menahan tawa suci. "Baiklah," ujar salah satunya, "tulis suratmu Abu Nawas, tapi ingat, isinya akan kami bawa naik." Abu Nawas tersenyum lebar, ia menulis cepat. "Kepada Yang Maha Adil, jangan catat dosaku hari ini, karena aku sedang latihan menjadi orang baik." Malaikat menatap satu sama lain, lalu menghilang dalam cahaya yang berputar. Abu Nawas menatap langit-langit, lalu terkekeh. "Latihan pertama, menipu malaikat tanpa berbohong," katanya sambil tertidur lagi dengan puas. Catatan langit yang hilang. Malam berikutnya, Abu Nawas kembali bermimpi. Dua malaikat itu datang lagi, kali ini membawa gulungan panjang bercahaya. "Abu Nawas," kata salah satu, "kami membawa catatan amalmu. Ada sesuatu yang aneh, satu hari kosong tak tercatat apapun." Abu Nawas menatap dengan wajah polos. "Oh, itu pasti hari liburku," jawabnya santai. "Bahkan dosa pun butuh istirahat." Malaikat menatapnya bingung. Tak ada hari libur untuk amal dan dosa. Abu Nawas menatap langit-langit dan berkata pelan, "Kalau begitu, mungkin catatanku hilang karena Tuhan sedang tertawa membaca suratku kemarin." Kedua malaikat saling pandang, setengah kesal, setengah kagum. "Abu Nawas," ujar malaikat kedua, "tak semua hal bisa kau akali." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berbisik, "Kalau begitu, izinkan aku menulis ulang catatan yang hilang itu." Ia mengambil pena dan menulis di udara, "Hari kosong, karena aku sibuk menyesali hari sebelumnya."
Cahaya di ruangan bergetar. Malaikat menatap tulisan itu, lalu perlahan mengangguk. Kau aneh, Abu Nawas, tapi Tuhan mencintai kejujuranmu. Abu Nawas tersenyum, matanya berkilat nakal. Kejujuran, kalau disampaikan dengan humor, akan lebih mudah sampai ke langit. Dan malam itu, ketika ia bangun, kertasnya kosong. Namun, di dalam hatinya, ia tahu catatan langitnya baru saja diperbaiki. Abu Nawas dan surat balasan dari langit. Malam itu, Abu Nawas tertidur setelah menulis doa panjang di kertasnya. Tiba-tiba, cahaya putih turun dari langit, lembut seperti embun. Dua malaikat datang kembali, membawa selembar gulungan bercahaya. Abu Nawas, kata malaikat itu, Tuhan mengirim surat balasan untukmu. Abu Nawas terkejut, tapi cepat mengatur wajahnya. Surat untukku, katanya, pura-pura tenang. Ia menerima gulungan itu dengan kedua tangan bergetar. Tulisan di dalamnya berpendar lembut. Wahai Abu Nawas, jangan menipu malaikat. Tapi, jika engkau bisa membuat mereka tersenyum, itu pun bagian dari amalmu. Abu Nawas membaca perlahan, lalu tertawa kecil. Jadi, menipu malaikat boleh, asal tidak membuat mereka sedih, gumamnya pelan. Malaikat menatapnya lembut. Boleh menipu, asal kebenaran tetap jadi ujungnya. Abu Nawas menatap mereka dengan wajah penuh syukur. Ternyata langit juga punya selera humor, katanya sambil tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku mengirim surat balasan lagi. Ia menulis cepat di atas kertas. Terima kasih Tuhan, kalau kau tertawa membaca ceritaku, berarti doaku sudah dikabulkan. Kedua malaikat tersenyum. Cahaya di ruangan menari lembut, dan sebelum menghilang, salah satu berkata, teruslah menulis Abu Nawas, dunia butuh orang yang bisa membuat tawa menjadi doa. Abu Nawas menatap langit dengan mata basah, merasa untuk pertama kalinya, ia benar-benar sedang bicara langsung dengan Tuhan melalui canda. Tawa yang menggetarkan langit. Beberapa malam setelah suhat dari langit itu, Baghdad diselimuti hujan ringan. Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menatap langit dengan senyum misterius. Ia menulis lagi, bukan doa, tapi lelucon. Sebuah kalimat nakal yang hanya Tuhan yang bisa memahaminya. Tuhan, kalau aku ini hamba nakalmu, berarti engkau Tuhan yang sabar, bukan? Begitu selesai menulis, kilat menyambar di langit, tapi bukan dengan amarah, melainkan cahaya lembut yang membentuk senyum. Dua malaikat kembali turun, kali ini sambil tertawa kecil. Abu Nawas, bahkan langit pun ikut tertawa mendengarnya, kata salah satu malaikat sambil menepuk bahunya. Abu Nawas pura-pura bingung, apakah itu dosa kalau membuat malaikat tertawa? Malaikat menjawab, tidak, tapi jangan sampai tawa itu membuat manusia lupa siapa yang mereka tertawakan. Abu Nawas mengangguk bijak, jadi aku harus pandai menakar tawa, seperti menakar iman. Benar, jawab malaikat, karena tawa tanpa hikmah adalah canda tanpa arah. Malam itu hujan reda, dan cahaya langit kembali jernih. Abu Nawas menatap ke atas dan berbisik pelan. Kalau begitu, aku akan menulis lagi. Kali ini bukan untuk membuat Tuhan tertawa, tapi untuk membuat manusia berpikir sambil tersenyum. Langit kembali bersinar lembut, seolah menyetujui niat itu. Tawa Abu Nawas menggema di malam Baghdad, dan di atas sana mungkin Tuhan ikut tersenyum lagi. Doa yang membuat Tuhan tersenyum. Fajar menyingsing di Baghdad. Langit keemasan menembus jendela kecil rumah Abu Nawas. Ia duduk bersila dengan wajah teduh dan mata menatap langit. Di hadapannya, gulungan kertas lama, doa-doa, tawa, dan kisah yang pernah ia tulis untuk Tuhan. Kali ini, ia tidak menulis untuk menipu, tidak juga untuk bercanda. Ia hanya menulis dengan hati yang jujur. Ya Tuhan, Engkau tahu segala isi kepalaku.
Kadang, aku menipu malaikatmu bukan untuk sombong, tapi agar engkau melihatku dengan cara yang berbeda. Karena aku tahu, di balik tawamu ada kasih yang tak terbatas. Hening, tak ada cahaya turun, tak ada suara dari langit. Namun, angin lembut menyapu halaman, membawa harum bunga yang tak pernah tumbuh di tanah Baghdad. Tiba-tiba, terdengar bisikan lembut, seperti gema dari awan. Wahai Abu Nawas, engkau telah membuat kami tertawa, dan kini engkau membuat kami terharu. Air mata jatuh di pipinya, bukan karena takut, tapi karena lega. Jadi, akhirnya engkau menjawab juga, katanya pelan. Ia menatap ke langit dengan senyum yang damai. Dua malaikat muncul sekali lagi, kali ini tanpa sayap terbentang. Hari ini, kau tidak menipu siapapun Abu Nawas, kata mereka. Tapi, kau telah menipu kesedihan dunia dengan tawa. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, biarlah itu jadi tipuanku terakhir. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan aroma wangi surga mengisi udara. Sejak hari itu, Baghdad seperti punya udara baru, udara yang membawa senyum, bahkan di tengah duka. Karena di setiap tawa yang tulus, Tuhan pun tersenyum bersama manusia. Dan begitulah kisah Abu Nawas, seorang bijak yang menipu malaikat, bukan dengan niat buruk, tapi dengan kecerdikan dan hati yang tulus. Ia mengajarkan bahwa kadang kebenaran bisa hadir lewat tawa. Jika kau tersenyum hari ini, mungkin Abu Nawas ikut tersenyum dari langit. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan kisah ini agar tawa dan hikmah Abu Nawas terus hidup di hati kita semua. Jangan ragu, tekan tombol like, subscribe dan bagikan kisah ini agar tawa dan hikmah Abu Nawas terus hidup di hati kita semua.